Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah di Ramadan 1443 Hijriah ini ya Ki, kita udah masuk ke hari ke 11. Alhamdulillah ya nih, Bang. Udah beli baju baru belum? Belum ada hawa-hawanya nih. Belum ada ya? Belum ada. Hawa-hawanya tuh karena ada yang belum masuk ya gitu. Ke rekening. Tapi kalau udah ini udah kepikiran Ki, buat apa tuh? Snack-snack lebaran gitu. Itu udah cicil, Bang. Udah cicil. Sebelum ya. Puasa udah ikut cicil-cicilan. Tapi bukan cicil pinjol ya? Bukan dong. Tuh kue-kue kering, snack-snack. Udah. Alhamdulillah. Ini udah hari ke-11, saya rasa kita semua ya Tribuners juga yang menyaksikan pasti semakin bersemangat. Benar. Semakin sehat pastinya. Karena kan di antara episode sebelumnya kita selalu memberikan tips bagaimana sih menjaga kesehatan agar puasa tetap lancar gitu kan. Jadi kalau sering menyaksikan PPKM Berkah, insya Allah berkahnya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Apalagi kalau didengar gitu tips-tips kita ya Bang. Ya benar sekali. Nah di puasa ke-11 ini diharapkan sekali kita semua Tribuners umat Islam ini menjalankan kewajiban berpuasa sebagai ikhtiar membentuk pribadi yang selalu bertakwa Ki. Muttaqin. Masih ingat. Alhamdulillah. Jadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa, karena memang kembali lagi ini adalah tidak henti-hentinya kita mengeluh-elukan bahwa ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Benar. Jadi alangkah memang lebih baiknya kita banyak-banyak berbuat kebaikan gitu. Beribadah juga semakin dikencangkan gitu. Biar apa ya kata Rizky di tips hari pertama tuh, biar selalu membara puasanya. Iya benar gitu. sekali Bang. Apalagi di bulan ini semua pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan berkali-kali lipat. Benar sekali. Gitu. Jadi sayang kalau untuk dilewatkan nih. Nah, ini juga Ki. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ya, memang sering sekali disampaikan pada saat bulan Ramadan. Jadi memang kita tuh melakukan puasa Ramadan tuh bukan hanya karena ini bulan Ramadan, karena memang orang-orang sebelum kita tuh juga memang sudah melaksanakan itu Ki, dan itu ciri-ciri orang yang beriman. Gitu. Ini Tribuners beriman ya, jangan beramin ya, beriman. Bener ya Bang. Iya kan? Karena kalau amin sikit-sikit habis baca doa amin. Beriman belum tentu gitu, ya kan? Nah, puasa sesungguhnya penting bagi kehidupan orang yang beriman, karena puasa juga menjadi salah satu ajaran di hampir semua agama dan kepercayaan untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tidak hanya di agama kita, agama Islam, tapi juga di agama lain juga punya cara berpuasa masing-masing. Tapi tujuannya memang untuk membuat kita lebih beriman kepada Tuhan kita gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di Islam gitu. Benar Ki. Ada juga yang tadi untuk memelihara kesehatan. Benar sekali. Nah, jadi untuk Tribuners yang menyaksikan kebetulan mungkin non muslim, nah selamat, kita juga sama-sama berpuasa gitu. Cuma memang mungkin waktu dan kesempatannya berbeda-beda tergantung kebutuhan dari agamanya masing-masing. Benar gitu. sekali. Nah, Tribuners tahu nggak sih sebenarnya kapan ya perintah puasa pertama kali diturunkan? Gitu. Nah, kapan Ki? Nah, perintah puasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Dari sini bisa dipahami bahwa puasa sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Oh iya benar, kembali ke beberapa episode sebelumnya, karena memang Nabi Muhammad ini kan juga sedang membentuk peradaban baru pada saat itu gitu ya Ki. Jadi memang puasa ini menjadi salah satu caranya tadi kita bisa menjadi pribadi yang
menerima tugas-tugas besar dan juga menjadi pribadi yang suci gitu. Luar biasa nih. Salah satu amalan di bulan Ramadan ini adalah bersikap pemurah atau dermawan. Sedekah dan kedermawanan sejatinya amalan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Ibadah ini bisa dilakukan kepada siapa saja, terutama yang membutuhkan. Nah, ini keutamaannya karena memang kemarin kita sempat membahas ya, keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Ya, ini memang sudah ada garisnya nih Ki. Kita di bulan suci Ramadan nih sebisa mungkin menjadi pribadi yang lebih pemurah gitu. Benar. Lebih dermawan gitu. Namun Bang, sedekah di bulan Ramadan juga menjadi keutamaan ya. Jadi sedekah itu tidak hanya melulu tentang materi gitu. Iya. Tapi ada juga sedekah yang non material tadi. Nah, Rasulullah yang dikenal sangat dermawan juga digambarkan sebagai sosok yang lebih dermawan saat Ramadan. Wah, Berarti ini kenceng juga gitu ya Bang. jadi yang tadinya kita kenal rajin bersedekah, wah di bulan puasa ini dia Lebih rajin rajin lagi dia bersedekah, tapi memang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan ini tidak mengenal status sosial, tidak mengenal waktu, tidak hanya ini yang kita perlu luruskan ketika memang sudah punya kepribadian untuk suka memberi ya di bulan Ramadan, sebisa mungkin dilanjutkan di bulan-bulan lainnya gitu. bener sekali, Bang. Jangan hanya karena di bulan Ramadan saja, tapi ini adalah awalnya mungkin boleh gitu, tapi jangan sampai berhenti di bulan Ramadan. Bulan selanjutnya ya udah nggak hilang lah tuh ya, udah hilang tuh Nah, amalan baik tadi. benar sekali. Nah, karena apa Ki? Karena puasa juga melatih kita sebagai umat Islam ini menjadi insan yang mampu berempati. Nah, dan merasakan derita sesamanya. Hal ini diharapkan melahirkan sikap ta'awun. Ta'awun yakni semangat untuk saling menolong dan bekerja sama dengan orang lain secara tulus dan baik. Orang yang kaya berbagi dengan saudaranya yang fakir dan miskin gitu. Nah, cuman kalau kita mendefinisikan kaya, ini kan orang-orang punya definisinya masing-masing gitu. Jadi ketika kita memang merasa kita mampu dan di sekeliling kita ada orang-orang yang lebih membutuhkan, disitulah kita harusnya belajar untuk berempati gitu. Karena kalau misalnya kita mengkategorikan kaya adalah dengan punya harta sekian gitu, punya aset sekian, flexing sana sini, show, baru mau sedekahkan nanti jadinya kita kurang berempati dengan orang sekitar gitu, karena kita fokusnya adalah untuk mencukupi diri sendiri gitu. Kita lupa dengan kadar sekitar kita. Benar. Nah, seperti yang Rizky sampaikan tadi juga nih ya Bang ya. Tadi kalau orang yang emang mempunyai kelebihan secara finansial, itu mereka bisa berbagi gitu dengan saudara yang fakir dan miskin. Yeah. Nah, tapi untuk mereka yang berilmu selayaknya bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dan orang yang sedang mendapat amanah kekuasaan sudah seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Luar biasa. Nah, Benar. jadi gimana tuh ya Ki, kalau orang berilmu tuh mungkin bisa buka kelas gratis mungkin ya. Mengajar ngaji misalnya. Atau mungkin ada nih workshop untuk tadi mungkin menyambut lebaran buat kue. Bener. Iya ya, bener ya. Wah, luar biasa. Dan tadi kalau mereka yang sudah punya kekuasaan sudah seharusnya juga mensejahterakan masyarakatnya juga nih ya, luar biasa. Nah, ini yang semoga ini ya menjadi bukan hanya wacana tapi juga memang rencana baik ke depannya untuk segera direalisasikan gitu. Ki. Karena kalau cuma sekedar wacana, kayaknya bulan Ramadan ini saya pengen ini deh, misalnya tadi kata Kiki membuat workshop untuk kue kering biar ibu-ibu di rumah bisa tetap merayakan nanti Idul Fitri dengan budget yang lebih minim misalnya. Ya, tapi lebih fokusnya dia lebih banyak ini mempersiapkan kue kering buat rumahnya sendiri gitu kan ini. Kan sayang ilmunya gitu loh, dan itu juga membantu ya. Jadi ingat kalau kita bicara soal sedekah tadi tidak cuma soal kita mampu secara finansial, tapi kita mampu secara ilmu, mampu secara posisi kekuasaan, kita sudah selayaknya juga bersedekah gitu. Nah, puasa yang diharapkan ini bisa menumbuhkan semangat solidaritas sosial yang merupakan hasil dari proses transendensi atau hablum minallah.
Wah, ini yang mengejawanta dalam sifat kemanusiaan yang luhur atau hablum minan nas. Kepedulian itu lahir dari panggilan iman dan ketawitan yang kuat sehingga membentuk solidaritas yang kuat, jernih dan serba baik. Wallahu alam bisawab. Oh, ngerti. Jadi maksudnya adalah kita tidak hanya mendekatkan diri kita atau lebih menguatkan lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada kita sesama manusia, Ki. Seimbang gitu. Seimbang. Itu tadi karena harus punya apa ya? Ikatan kita sesama manusia, khususnya sesama umat Islam ini punya kekuatan yang kuat, jernih dan serba baik. Oke. Ya kan? Jadi jangan fokus ke satu di antaranya gitu, tapi harus Iya, seimbang nih benar kedua-duanya. sekali, Hablum minallah, Kiki. hablum minannas. Nah, kadang-kadang Ki, tapi saking kita terlalu aktifnya membangun apa ya istilahnya beribadahnya kencang, membangun silaturahmi sesama manusianya kencang, pengennya yang terbaik gitu. Yang namanya kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa pengennya memberikan 100% dari kita, apalagi ini bulan suci Ramadan kan memang kita harapkan ibadah kita semakin maksimal gitu. Tapi juga jangan sampai melupakan kesehatan kita, Bener sekali, khususnya Bang. untuk asupan kita. Gitu. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit yang justru menghambat aktivitas kita tadi dalam menjalankan ibadah gitu. Khususnya nih kalau bulan suci Ramadan nih ya, ini mungkin tidak terjadi kepada semua orang kalau misalnya pola makannya benar. Bener. Tapi kalau sudah pola makannya kurang atau pola istirahatnya juga kurang, ini bisa cenderung kena sakit mah, Ki. Ini penyakit yang umum gitu ya. Umum, sebenarnya, Bang. mau bulan Ramadan, mau bulan apapun selalu hadir Bener. gitu. Hampir dimiliki sama semua orang kayaknya ya. Yang bandel yang misalnya memang tidak fokus dalam menjaga apa ya? Asupannya tadi ya, Bang? Asupannya yang teratur gitu. Kiki pernah sakit mah? Pernah. Sama. Ya, pernah sakit mah. Tribuners bagaimana? Boleh komen di bawah kalau misalnya pernah mengalami sakit mah pada saat bulan Ramadan. Nah, ini ada tips nggak, Ki? Untuk kita dan juga Tribuners yang memang menderita sakit mah. Ada dong. Ada Bang. dong. Nah, mungkin yang pertama kali ya untuk Tribuners lakukan jika ingin terhindar dari sakit mah ketika bulan Ramadan ini, yang pertama makan secukupnya saat sahur dan berbuka nih ya Tribuners. Saat sahur dan berbuka makanlah dengan perlahan dan dalam jumlah yang secukupnya. Jadi jangan lapar mata kata orang ya Bang Pontianak gitu ya. Semua dimakan gitu, Semuanya karena pengen kalah. gitu. Nah, hindari makan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Kata orang tuh sekali duduk Habis. Jangan ya Tribuners. Contohnya saat berbuka awali dengan mengkonsumsi makanan yang ringan dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan makan besar. Jika kalian masih lapar setelah berbuka, kalau habis berbuka masih lapar gitu ya Bang. Nah, misalnya setelah sholat tarawih cukup konsumsi camilan ringan yang sehat seperti kurma, pisang, granola atau biskuit. Oh. Jadi dicicil nih. Jadi setelah ini ya, setelah tarawih jangan gas lagi nasi padang, mie instan, dan lain-lain. Tapi ada camilan sehatnya tadi, ada kurma, Ada cemilan sehat. ada Sebaiknya pisang. mungkin ini ya boleh apa istilahnya stok buah-buahan banyak gitu di rumah gitu Ki. Kalau itu yang pertama tadi ya. Kalau yang kedua Ki. Hindari makanan pemicu sakit mah. Nih tahu nggak nih apa Banyak nggak? nih ya? Banyak ya? Banyak lumayan. Wah, bagaimana nih? Jadi Coba dekat sekali dengan kita nih agak kayaknya ya, Bang. takut mendengarkan ini karena mungkin ini adalah favoritku. Bener nih ya. Jadi sebisa mungkin Tribuners hindari mengkonsumsi makanan yang berpotensi memicu sakit mah nih ya. Seperti Nah, makanan tersebut adalah tipe-tipe makanan yang terlalu berlemak. Makanan siap saji. Nah, ini seperti sosis dan pizza, acar dan makanan yang terlalu asam. baru saja kepikiran. Yang mana nih? Itu. Nih, dihindari ya Tribuners. Demikian juga nih Bang dengan minumannya. Minuman juga tak terhindarkan ya. Aduh, karena biasanya nih mendampingi kalau kita bicara makanan cepat saji biasa dampingi
pendampingnya tuh ada minumannya ini gitu. Iya benar, ada soda dan kafein ya Tribuners. Jadi hindarilah untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein dan soda agar kalian terhindar gitu dari keluhan atau sakit emah tadi, Bang. Ya, jadi kalau kafein ini kan tidak hanya ada pada kopi ya. Jadi memang bisa diseleksi lagi what kind of coffee yang memang kita bisa nikmati kalau kita nggak punya sakit mah. Tapi kalau ada sakit mah ya kembali kepada kebutuhan masing-masing ya, namanya itu kan udah menjadi kegemaran gitu ya Ki. Agak sulit tapi ya demi kesehatan ya memang harus ikhlas. Gitu. Daripada besoknya nggak bisa puasa gitu Iya. ya teman. Lebih baik hari ini ya udahlah diikhlasin aja Ikhlaskan dulu. saja. Lalu Bang, tips yang terakhir yang ketiga nih buat Tribuners di rumah ya. Hindari tidur setelah makan, setelah sahur. Oh begitu? Bener Bang, abis sahur tuh abis makan gitu ya kan, sahur, hindari di tidur karena Tribuners mungkin masih mengantuk dan ingin kembali tidur ya kan. Namun sebaiknya jangan langsung tidur setelah makan. Ini karena setelah makan dan tidur tadi ya Bang. Kita sahur kan biasa ada yang ngantuk gitu ya. Iya. Tidur nih kelewatan biasanya untuk waktu sholat subuhnya gitu ya kan. Nah ini juga bisa menjadi pemicu sakit mah. Oh mungkin ini yang biasanya kalau kata orang tua zaman dulu ya, kalau habis makan tuh jangan langsung tiduran. Bener. Kalau bahasa Melayunya nanti bisa sengeh. Penuh gitu ya. Penuh. Begah perutnya. Begah. Nah, kalau bahasa Indonesianya jadi kayak agak ada kesulitan bernapas jadinya. Dan itulah yang memicu sakit mah. Nah, jadi hindari tidur setelah makan. Yang baik ya memang jangan tidur ya setelah makan ya. Beraktivitas lah setelah Apalagi makan. habis sahur kita tunggu ini waktu untuk sholat subuh. Benar sekali. Jangan Mungkin sampai bisa kelewatan. disambung dengan misalnya berberes rumah atau melanjutkan membaca Quran misalnya gitu, atau banyaklah masih aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan setelah makan tadi, makan sahur gitu ya. Nah kayak tadi tuh Ki, saya sempat bicara itu bener ya kayak kata orang tua zaman dulu kalau habis makan katanya Gak boleh langsung bareng. yang boleh langsung tiduran nanti bisa begah gitu. Nah apa kata Tribuners hari ini di segmen Tanya Ustadz? Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa namanya nih? Dengan saya Jamaluddin. Oke Bang Jamaluddin. Dah bulan puasa nih Bang. Ada ndak yang mau Abang tanyakan seputar bulan puasa nih? Ada satu yang ingin saya tanyakan. Kita kan biasanya ke tempat umum gitu, ke pasar atau ke tempat-tempat umum lah. Kan biasa kita menjumpai perempuan yang berpakaian mini atau bercelana yang kurang bahan. Apakah batal jika kita melihat aurat perempuan secara tidak sengaja? Oke. Untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pertanyaan dari Tribuners. Batalkah puasa melihat aurat wanita dengan sengaja? Nah, ini. Jadi saat kita berpuasa, kemudian melihat aurat wanita sengaja pula. Nah ini, kalau melihat aurat wanita dengan sengaja, maka puasanya secara hukum fikih itu sah, ya sah, karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum gitu kan. Tetapi secara hakikat menjalankan puasa, maka dia telah melakukan hal-hal yang seharusnya dia jaga. Memandang aurat dengan sengaja ini dapat mengurangi pahala puasa atau justru bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh sebab itu, jika kita berpuasa, pandangan mata kita itu dijaga. Nah, beda cerita jika misalkan melihat aurat wanita, kemudian muncul hawa nafsu, kemudian bagi pria ini bisa, mohon maaf, ini bisa keluar mani.
dengan melihat aurat demikian, maka itu bagaimana? Nah, itu membatalkan puasa. Nah, jadi di bulan puasa ini mari jaga pandangan mata kita, jaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. Untuk itu saya mengajak para Tribuners, mari kita jaga puasa kita. Semoga puasa kita ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Dan Maniahi. saya Rizky Fatriani. Marhaban ya Ramadan. Hari ini luar biasa, Tribuners semakin semangat bertanya kepada ustadznya. Dan antusias sekali nih ya Bang. Antusias sekali, dan ustadz juga sudah memberikan jawabannya. Semoga menjadi tidak hanya menjadi wacana ya jawaban dari ustadz, tapi juga bisa kita amalkan. Benar sekali nih ya gitu. Tribuners. Seperti biasa, setelah segmen tanya ustadz ini kita akan membahas tentang Momen-momen menjelang buka puasa. khususnya menu yang akan kita santap pada saat berbuka puasa hari ini. Benar sekali nih Bang. Kalau Abang nih Bang udah terlintas nih menu apa nih? Oh, hari bukan ini? sudah terlintas, tapi sudah jadi. Oh. Apa Sudah nih? dipotong-potong. Kok Abang tahu gitu ya? Udah dipotong-potong. Dikirimkan foto. Oke. Nih menu kita hari ini, cekrek gitu dari keluarga di rumah. Apa itu? Ini salah satu kudapan, bukan kudapan deh, ini kue kesenangan saya sedari saya kecil. Bolu karamel. Oh. Oke. Gitu. Itu mungkin buat Tribuners di rumah yang masih bingung gitu ya Bang. Bolu karamel tuh yang mana gitu ya? Bolu karamel itu dia kalau dipotong di dalamnya tuh kayak ada Sarang semut gitu ya. sarang Bang. semut, kayak ada rongga-rongga gitu loh. Nah mungkin Aduh. buat Tribuners di rumah tuh pada bingung ya nama kue itu apa, padahal sering dilihat. Iya benar. Mungkin di daerah lain berbeda-beda namanya. Karena dia memang ada yang dikukus, ada yang dipanggang. Bener. Gitu. Kalau saya suka yang dipanggang. Dipanggang ya Bang. Karena biasanya lebih fluffy gitu. Bener-bener dia lebih kayak kenyal. Iya benar. Aduh. Bener sekali. Sudah tidak sanggup saya menahan. Ini kayaknya kalau Rizky nih Bang kayaknya nggak jauh-jauh juga nih dari Apa tuh? kudapan tadi ya Bang. Mm-mm. Rizky hari ini tertariknya untuk buka pakai pai susu. Aduh. Ini kayaknya enak gitu ya. Ini Kayak yang dibuka luarnya pakai susu. crunchy, Bener. tengahnya kayak puding-puding. Puding. Aduh. Biasanya luar kasih biasa. topping lagi tuh bisa. Topping apa biasanya? Biasanya bisa kasih parutan keju. Oh iya benar. Atau mungkin ditaburi coklat. Oh iya, dan juga biasanya ini juga ada yang rasa matcha. Bener. Sekarang udah Ada pandan. udah berinovasi jauh. Berinovasi Bang. dengan strawberry. Jadi macam-macam lah ya. Ini juga bisa. Saya rasa kalau kue-kue seperti ini tuh kalau untuk Tribuners yang menyaksikan tidak hanya harus membeli gitu ya, tapi juga mungkin bisa buat sendiri di rumah. Itu tadi mengisi waktu agar tidak kebanyakan apa ya? Aktivitasnya tuh jadi lebih bermanfaat Bener, gitu. Jadi tidak- tidak kebanyakan bengong, Bener. mager gitu. Jangan melakukan aktivitas yang sia-sia gitu ya, Bang. Iya benar sekali, karena memang di bulan suci Ramadan itu khususnya ya kita juga jangan sampai kita terlalu sibuk di rumah beribadah tapi sehingga kita juga kurang berempati dengan sesama kita Ki, karena memang di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan solidaritas kita sesama umat Islam gitu. Bener sekali nih Tribuners. Nah, Nah. Bang, sebentar lagi nih kayaknya ada yang spesial nih. Ada yang spesial, selalu ada yang spesial, akan ada tausiah dari mana Ki? Dari Ustadz dan Ustazah IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Seperti biasa ini berarti sudah Ustadz ke-11 dari 30 Ustadz dan Ustazah yang akan hadir setiap harinya di PPKM Berkah yang tayang setiap jam 5 sore, merupakan program spesial Ramadan Tribun Pontianak bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fatriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang sama berbahagia. Sekarang ini kita hidup di era di mana media sosial itu memaparkan banyak berita-berita kontroversi. Juga kita hidup di mana orang-orang dengan mudahnya menyebarkan informasi yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Akhirnya isu-isu tentang permusuhan, isu-isu tentang perselisihan, baik itu perselisihan antar umat Islam maupun dengan umat yang tidak beragama Islam atau dari agama lain, itu selalu dipaparkan di media. Maka banyak dari saudara kita yang terkena dampaknya. Salah satu alasannya karena adanya berita itu tidak disaring, serta adanya berita itu asal di-share. Maksudnya kebenarannya belum tentu dijamin dan diterima begitu saja. Kemudian berita itu disebarkan lagi nanti, meskipun tidak diketahui kebenarannya. Hal ini kemudian diperkeruh oleh adanya saudara-saudara kita yang seiman, yang di dalam pikirannya hanya ada satu kata, yakni jihad. Jihad fisabilillah, mati atau syahid di jalan Allah. Ketika mendengar adanya isu-isu perselisihan antar umat beragama, mereka langsung mengatakan jihad tanpa mencari kebenaran dari berita itu. Tentu ini merupakan sesuatu atau kesalahan yang sangat fatal bagi kita ketika hanya mendengar tetapi tidak bisa mencari tahu kebenaran berita itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh yang begitu simpel kepada kita ketika kita melihat di kehidupan ini, yakni adanya umat Islam hidup bersama dengan non-muslim. Saudara kita yang Islam masih banyak yang tentu, mohon maaf, tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar perintah Allah, tetapi Allah memberikan contoh yang baik, yakni Allah masih memberikannya rezeki, Allah masih memberikannya karunia. Bahkan non-muslim yang tidak beragama Islam, Allah juga memberikannya rezeki dan Allah masih memberikannya karunia yang banyak. Ketika Allah memberikan hak kepada mereka yang non-muslim ataupun orang Islam yang melanggar, kenapa kita yang orang Islam ini, yang katanya hambanya Allah Subhanahu wa taala, justru memusuhi mereka yang tidak sepaham dengan kita? Kenapa kita justru memusuhi saudara-saudara kita sendiri yang seagama Islam maupun yang tidak seagama Islam akan tetapi sebangsa dan setanah air? Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsituhum ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang seseorang untuk berbuat baik atau berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi agama kita atau orang-orang yang tidak mengusir kita dari agama atau kampung kita. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, pada ayat ini sebenarnya Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam berbuat baik itu atau di dalam melakukan sebuah keadilan tidak ada batasan, baik dia itu agamanya Islam maupun agamanya non-muslim atau bukan Islam. Intinya adalah Allah mencintai kebaikan itu dan Allah mencintai keadilan itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Hadirin yang saya banggakan, terlebih lagi di bulan Ramadan ini tentu kita mempunyai banyak sekali kegiatan atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Banyak ritual-ritual keagamaan yang harus kita laksanakan. Tentu kita tidak ingin ritual kita ini atau ibadah kita terganggu oleh adanya sekelompok orang, baik itu dari agama kita maupun dari agama lain.
Maka satu hal yang pasti yakni kita harus memberikan contoh kepada mereka. Kita harus memberikan kenyamanan, kita harus memberikan keselamatan, kita harus memberikan keamanan kepada mereka agar hal itu kembali pula kepada kita, yakni keamanan itu pula. Nah, seseorang pernah berkata bahwa siapa yang berani mengganggu agama Islam, siapa yang berani mengganggu agama yang mayoritas di Indonesia, kita ini adalah agama yang besar. Tentu ketika ada yang mengatakan kalimat seperti ini, mungkin dia belum pernah pergi ke pelosok daerah yang Islam itu adalah minoritas. Contohnya ketika kita pergi ke daerah pelosok Papua, kita pergi ke daerah pelosok Toraja misalkan, atau di Kalimantan Barat sekalipun masih banyak daerah yang Islam itu sebagai minoritas. Maka ketika kita tidak ingin saudara kita yang minoritas Islam ini mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan ancaman serta keburukan, maka kita harus memberikan contoh dari awal, memberikan contoh kepada orang dari agama lain bahwa inilah Islam, inilah yang memberikan keselamatan, kenyamanan itu ada dari Islam. Maka ketika itu kita berikan kepada mereka yang non-muslim, non-muslim itu juga akan memberikan kenyamanan kepada saudara kita yang minoritas Islam di daerah atau di pelosok. Orang non-muslim tentu tidak akan pernah mempelajari apa yang kita pelajari dalam agama Islam. Mungkin kita pelajari ada akhlak tasawuf, ada ulumul Quran atau hadis, atau fikih, dan banyak hukum-hukum. Orang non-muslim tidak mempelajari itu. Tetapi orang non-muslim mempelajari apa yang kita perlihatkan. Maka kita sebagai umat Islam harus menampakkan apa yang seharusnya kita tampakkan. Artinya adalah kita jangan sampai memperlihatkan Islam itu bahwa agama yang memberikan kekerasan. Kita jangan sampai menampakkan bahwa Islam itu memberikan pembunuhan, ancaman, dan ketidakadilan. Kita harusnya menampakkan bahwa Islam itu memberikan rahmah. Islam itu memberikan keselamatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan kasih sayang bukan hanya kepada Islam, bukan hanya kepada orang muslim, tetapi juga kepada orang yang tidak beragama Islam atau orang yang non-muslim. Maka ketika itu kita perlihatkan, maka orang dari agama lain akan melihat bahwa Islam itu ternyata adalah agama kasih sayang, agama yang memberikan keselamatan serta memberikan kenyamanan. Maka itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, potongan hadisnya mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah artinya kita harus berakhlak kepada orang. Di sini kata an-nas yang digunakan bukan muslim. Itu menandakan bahwa akhlak itu tidak terbatas kepada Islam saja, kepada orang muslim saja, tetapi kepada semua manusia. Kita harus berakhlak dengan akhlak yang mana? Bi khuluqin hasanah, dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nabi tidak membatasi untuk kita berakhlak baik kepada siapapun. Intinya adalah kita harus selalu memberikan kepercayaan yang baik kepada agama lain bahwa agama kita ini adalah agama yang memberikan keselamatan. Solidaritas antar umat beragama itu harus kita bangun. Apalagi kita berada di daerah atau di tempat yang mempunyai banyak sekali atau beragam agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.